Setelah rumahnya selesai dibangun dan siap untuk ditempati, Jenar menemui kenyataan bahwa rumah itu berdiri di atas tanah yang terkutuk. Pertemuannya dengan Nisaka, si kuntilanak perempuan penunggu rumahnya, menguak tabir misteri dan tragedi yang tersimpan sejak ratusan tahun yang lalu. Selain Nisaka, ada juga Luhung, seorang pemuda yang mati akibat fitnah keji yang akhirnya menjadikan pemuda itu sebagai sesosok kuntilanak lelaki yang memburu para pembunuhnya. Peristiwa apakah yang akan menimpa Jenar? Akankah ia mempertahankan rumah itu? Ataukah ia memilih untuk meninggalkan rumah itu begitu saja? Kisah ini sebagian besar adalah pengalaman nyata yang dialami oleh penulis. Bagian ke-22, catatan kematian Nisaka. Mbok Girah, panggil Nyai Laksmi sepeninggal Balu. Mbok Girah tergopoh-gopoh menghampiri sang juragan di pendopo. "Nggih, Ndoro?" tanyanya setengah membungkukkan tubuh. "Tolong cari Pak Kusir dan minta untuk mempersiapkan kereta. Suruh dia jemput Aruna di Padepokan sekarang juga." "Sekarang, Ndoro?" tanya Mbok Girah ragu. "Iya, sekarang," jawab Nyai Laksmi gusar. Melihat raut wajah Nyai Laksmi yang tampak gelisah, Mbok Girah segera mengangkat ujung kainnya agar bisa berlari mencari Pak Kusir di istal. Lelaki itu kebetulan baru selesai sarapan dan sedang menikmati rokok lintingnya. "Pak, disuruh Ndoro Nyai untuk menjemput Den Aruna di Padepokan sekarang." Kusir itu menatap Mbok Girah dengan raut wajah heran. "Kok tumben, Yu? Biasanya kan Den Aruna pulang sendiri kalau libur. Lagi pula nyuruh kok mendadak begini. Ada apa?" Nada suara Pak Kusir terdengar berbisik di ujung kalimat. "Embuh, aku juga ndak tahu. Sudahlah, jangan banyak tanya. Buruan jemput Den Aruna sebelum Ndoro Nyai marah-marah karena sampean lelet," sergah Mbok Girah. "Apa ada hubungannya dengan Balu? Tadi aku lihat Balu bicara di pendopo dengan Ndoro Nyai." "Sudah, sana berangkat," omel Mbok Girah. Perempuan itu segera berbalik dan berlari menuju ke dapur. Kusir itu pun segera mengeluarkan kuda dari istal dan memasangnya di kereta. Beberapa menit kemudian, kereta itu sudah melaju kencang meninggalkan kepulan debu di halaman rumah Nyai Laksmi. Di dalam dapur, Mbok Girah melanjutkan menyiapkan makanan sembari melamun. Pikirannya sibuk menduga-duga. Apa hubungan antara kedatangan Balu dan perintah Nyai Laksmi untuk menjemput Aruna? Ada hubungan apa antara Balu dan Aruna? Namun kemudian, Mbok Girah menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia tak bisa menerka apapun dan tak mungkin berani bertanya langsung kepada Nyai Laksmi. Mbok Girah hanya bisa menunggu kedatangan Aruna untuk mengetahui hal apa yang sedang terjadi. Nyai Laksmi bergegas kembali dan mengurung diri di kamar Nisaka. Ia mengunci pintunya, lalu mulai mencari kembali buku Nisaka yang tadi disimpannya di dalam lemari. Dibukanya lembar demi lembar halaman buku beraroma bunga melati itu.
Nyai Laksmi menemukan beberapa kuntum bunga melati yang sudah mengering dan pipih di beberapa halaman buku. Nyai Laksmi mulai membaca halaman pertama dengan perlahan dan hati-hati. Tulisan Latin Nisaka begitu indah dan rapi. Dari tanggalnya, sepertinya buku itu mulai ditulis semenjak sang ayah meninggal. Nisaka merasa tak bisa berbagi lagi dengan sang ibu dan adiknya. Sehingga ia memilih untuk mencurahkan perasaannya di buku itu. Nisaka tak selalu menulis dengan panjang lebar dan terperinci. Ia lebih banyak menggunakan simbol-simbol perumpamaan yang ditulis dalam bentuk puisi. Pada beberapa halaman, kening Nyai Laksmi berkerut memikirkan makna tulisan sang putri. Beberapa kali ia mengusap air mata karena bisa merasakan kesepian Nisaka yang menusuk hati. Di buku itu, berulang kali Nisaka menyatakan rasa cintanya kepada sang ibu dan adik lelakinya. Nyai Laksmi tak menemukan satupun kalimat dari Nisaka yang menunjukkan kebencian atau menyalahkan sang ibu. Namun, buku itu jelas membuatnya menyesal karena kini ia mengetahui bahwa tindakannya yang mengacuhkan Nisaka telah membuat gadis itu begitu terpuruk. Hampir setengah dari isi buku itu telah ia baca. Ia membalik sekilas buku itu di halaman paling belakang. Masih ada sekitar 12 halaman yang kosong. Nyai Laksmi tergoda untuk langsung membaca dan mengetahui tulisan terakhir Nisaka menjelang keputusannya untuk menggantung diri. Namun jemarinya langsung berhenti membalik saat membaca suatu kalimat. Malam bertabur gemintang. Sang kumbang menghisap kesucian melati. Melati luruh keharibaan bumi. Ia tetaplah putih berseri, namun tak lagi suci. Nyai Laksmi mencoba mengingat di mana ia berada sesuai tanggal yang tertera di bagian atas halaman buku di mana kalimat itu tertulis. Seketika ia teringat, malam itu mereka sedang berpesta di rumah Nyonya Yohana. Nyai Laksmi menyentuh dadanya yang tiba-tiba berdebar kencang. Kini ia tahu, malam itu Nisaka telah menyerahkan kesuciannya kepada Sinyo Jansen. Oh alah Nger, tangis Nyai Laksmi lirih. Kini hatinya Laksmi bimbang. Bayi siapakah yang berada dalam kandungan Nisaka? Sinyo Jansen kah? Atau Luhung? Nyai Laksmi menyeka air matanya dengan sebuah sapu tangan milik Nisaka. Jemarinya bergetar menahan perasaan yang berkecamuk di dalam dadanya. Ia tak sampai hati membayangkan bila Nisaka pernah bersetubuh dengan kedua pemuda itu. Kalimat di halaman selanjutnya disusul oleh curahan hati Nisaka yang hancur lebur karena pengkhianatan Sinyo Jansen beberapa hari setelah kejadian itu. Aku hanyalah salah satu boneka mainan Sinyo Jansen di antara boneka-bonekanya yang lain. Hanya Luhunglah yang menjadi pelipur laraku, pengobat sakit hatiku.
Nyai Laksmi kembali menyusut air matanya yang luruh, membaca kalimat itu. 2 halaman berikutnya hanyalah tulisan tentang kegelisahan Nisaka yang tak kunjung mendapat kabar atas hilangnya Luhung, serta penculikan dan penganiayaan yang dilakukan atas perintah ayah tirinya. Kini Nyai Laksmi membalik halaman berisi tulisan terakhir Nisaka menjelang kematiannya. Halaman itu hanya berisi sebaris kalimat. Nyai Laksmi membacanya dengan gumaman lirih dan bibir yang bergetar. Luhung tak bersalah. Ia tak pernah menyentuhku. Ayah tirikulah yang telah memaksaku dan menabur benih di dalam rahimku. Nyai Laksmi pun sontak jatuh tak sadarkan diri. "Mengapa kau lakukan itu, Nisaka?" tanya Jenar. "Melakukan apa?" Nisaka bertanya balik. "Mengatakan kepada ibumu melalui surat sebelum kau memutuskan untuk mengakhiri hidupmu," sergah Jenar. "Mengapa kau tak membicarakannya langsung dengan ibumu saat kau masih hidup? Atau bahkan membawa saja rahasia itu hingga kematianmu?" Nisaka menarik napas panjang. Namun seketika Jenar tersadar untuk apa gadis itu menarik napas bila jantungnya sudah tak berdetak lagi. "Sebelum kematianku, ibuku sudah mulai tak mempedulikanku lagi. Aku masih berharap suatu saat Luhung akan muncul dan memberiku kekuatan untuk membongkar aib yang telah terjadi kepadaku. Setidaknya, aku berharap ia bisa membawaku pergi jauh dan melindungiku. Aku tak ingin perkawinan ibuku hancur karena pengakuanku," jawab Nisaka lirih. "Lalu apa yang membuatmu berubah pikiran sehingga memutuskan untuk menulisnya di bukumu? Kau pasti tahu kan, suatu saat ibumu akan menemukan dan membaca buku itu." Nisaka memandang satu titik di balik punggung Jenar. Gadis itu tampak berpikir keras sebelum menjawab pertanyaan itu. "Karena aku merasa Luhung telah mati, ia tak mungkin bisa menyelamatkanku lagi." Jenar tercengang. Rasa nyeri terasa menusuk hatinya saat mendengar ucapan itu. Bagaimana kau bisa yakin sekali bahwa ia sudah mati?" "Dia datang kepadaku pada suatu malam, memohon agar aku menolong jiwanya yang tersesat." "Tersesat? Bagaimana ia bisa tersesat?" Jenar benar-benar tak mengerti penjelasan absurd seperti itu. Ia yang biasa berpikir logis, kini merasa terpaksa harus menelan keyakinannya semenjak Nisaka mewujudkan diri di hadapannya. Ada seseorang yang menyandera jiwanya sehingga tak bisa kembali menyatu dengan tubuhnya. Luhung pun tak bisa kembali ke alam baka. Jenar terbelalak, tubuhnya menegang ketakutan. Siapa yang tega melakukan hal itu kepadanya, Nisaka? Nisaka menolehkan kepalanya sedikit, lalu memandang lekat-lekat ke manik mata Jenar. Kidipo. Mbok Kirah gelisah. Sudah lumayan lama Nyai Laksmi mengunci diri di dalam kamar Nisaka. Pikiran buruk melintas di pikirannya. Ia takut kalau sang juragan
diam-diam melakukan bunuh diri di dalam kamar itu karena tekanan batin atas kematian sang putri. Akhir-akhir ini, ia memang sering melihat Nyai Laksmi begitu gelisah dan lebih banyak melamun. Ia tak lagi banyak bicara atau bercerita kepada Mbok Gira seperti dulu. Perempuan itu mondar-mandir di ruangan dapur. Jemarinya saling meremas. Ia ingin mengetuk pintu kamar itu, tapi takut mengganggu bila ternyata sang juragan tengah tertidur pulas. Namun, ia tak ingin kehilangan juragan yang baik hati itu. Lebih baik terkena amarah Nyai Laksmi ketimbang harus melihatnya dalam keadaan sudah meregang nyawa. Mbok Gira pun bertekad untuk mengetuk pintu kamar tersebut. Baru saja Mbok Gira hendak menuju ke kamar Nisaka. Dari kejauhan, ia mendengar suara kereta kuda yang melaju menuju ke halaman rumah besar itu. Kisah ini akan berlanjut ke bagian ke-23.